Pagi itu, angin pantura membawa bau laut yang samar, asin, segar, dan sedikit berdebu. Jalan raya di depan masjid kecil itu belum terlalu ramai. Beberapa truk besar melintas pelan, beberapa pemotor menekan gas setelah lampu merah. Di bawah pohon trembesi yang rindang, persis di pinggir masjid dan menghadap jalan pantura, terhampar tikar lusuh, sebuah bangku kayu, dan peralatan tambal ban. Kompresor kecil, selang, berbagai ukuran ban bekas, lem, dan alat pentil. Di situ berdiri Pak Amsor, lelaki berwajah teduh dengan tangan yang selalu bernoda oli, tangan yang sama yang tiap hari memperbaiki celah kecil di ban agar kendaraan bisa berkendara lagi. Pak Amsor sudah bertahun-tahun menambal ban di situ. Tempatnya sederhana, tapi selalu rapi. Ia biasa menutup lapak ketika azan Jumat bergema, menghormati masjid, dan membuka kembali setelahnya. Ia dikenal tetangga sebagai orang pendiam, suka menolong, dan tak banyak mengeluh. Anak semata wayangnya, Udin, disekolahkan sampai lulus SMA dengan susah payah oleh Amsor. Ia menabung dari upah tambal, dari sisa-sisa kembalian, dari doa-doa kecil di malam hari. Hari itu, suasana biasa berubah ketika sebuah mobil sedan kuno melambat di depan lapak. Dari dalam turun sepasang suami istri yang wajahnya tampak dikilatkan oleh kesombongan. Mereka adalah tetangga. Pandangan pertama saja cukup untuk mengenali mereka. Selalu rapi, selalu berkacamata, selalu merasa paling tahu tentang segalanya. "Lihat itu, Tini," ujar sang suami dengan suara mengejek. "Masih di situ juga dia, si tukang tambal. Miris melihatnya ya, hidupnya tak berkelas." Istri itu tertawa kecil dan menyingkap kerudungnya seperti menepuk bahu. "Iya Amsor, kalau saja anakmu punya ambisi, mungkin kalian tak perlu berada di pinggir jalan seperti ini. Kasihan sekali." Mendengar itu, beberapa orang yang lewat menoleh. Ada yang ikut merunduk ikut, ada yang malah menutupi wajah dengan tangan karena tak tega. Pak Amsor hanya tersenyum tipis. Ia sudah sering mendengar, setiap hinaan yang datang tak pernah mampu mematahkan langkahnya karena ia tahu, di balik tangan-tangan yang kotor, ada harga diri yang tidak murah. "Apa-apaan ini?" sahut Udin, yang kebetulan lewat pulang dari sembarang kerja sambilan. Ia masih muda, lelah tapi mata yang memancarkan rasa marah. Ia ingin membela, ingin membalas. "Bapak cuma cari nafkah, Mas. Hidup itu bukan diukur dari seragam yang mahal." Sang suami menatap Udin dengan sinis. "Anakmu? Hah, tak heran. Itu anak pasti nurut sama bapaknya yang tak punya ambisi." Udin menggenggam erat alat praktek yang ada di bahunya. Napasnya panjang. Di hadapan hinaan dan cacian itu, Pak Amsor melangkah maju, menepuk bahu anaknya dengan lembut. "Udin," katanya lirih, "tidak usah dibesar-besarkan. Kita kerja jujur. Kalau mereka mau berkata apa, biarkan. Kita yang tahu bagaimana kita hidup." Tetapi kata-kata itu tak menenangkannya sepenuhnya. Luka dari hinaan selalu menempel, bukan hanya bagi Udin, tapi juga bagi warga kampung yang tahu asal-usul keluarga mereka. Hidup sederhana di pinggir masjid membuat mereka mudah menjadi bahan gunjingan. Tetangga yang sehari-hari melihat mereka sering melontarkan komentar kecil yang tajam. Mereka seolah lupa bahwa di balik keheningan Pak Amsor ada kerja keras tanpa henti. Sore hari, ketika matahari merunduk ke barat, Pak Amsor duduk di bangku kayu sambil menghisap rokok kretek yang dibelinya satu-satu. Ia menatap masjid, anak-anak bermain di halaman, ibu-ibu tersenyum pada yang lewat. Hatinya tenang. Ia mengingat saat pertama kali membuka lapak ini, ketika Udin masih kecil, ketika istri beliau masih hidup dan selalu berkata, "Kerja Pak, yang penting halal." Kata-kata istrinya itu terus mengalir dalam dada Amsor seperti air yang memberi kehidupan. Di tengah kesunyian itu, datang seorang jamaah tua dari masjid. Pak tua itu menunduk dan memberi salam. "Pak Amsor, terima kasih ya. Anak saya yang motor bannya bocor minggu lalu, beliau ditolong gratis karena sedang tak ada uang. Kamu memang orang baik." Pak Amsor hanya mengangkat bahu dan berkata, "Tidak perlu disebutkan, Pak. Sudah kewajiban saya membantu."
Kebaikan-kebaikan kecil seperti itu menambah benih hormat di hati orang tertentu. Tetapi hinaan tetangga kadang berbunyi lebih keras dari pujian manapun. Malam menjelang, Udin duduk di dekat bapaknya. Ia memberitahu harapannya pada suara kecil. "Aku ingin belajar lagi, Pak. Aku ingin masuk SMK otomotif. Aku ingin memperbaiki mesin, bukan cuma tambal ban. Biar suatu hari kita tidak cuma bertahan, tapi bisa maju." Pak Amsor menatap anaknya panjang. Ada raut bangga yang tak bisa ia sembunyikan. "Silahkan, Nak. Bapak akan berusaha. Kita bersama-sama ya." Malam itu, ketika lampu-lampu jalan menyala, ketenangan kembali ke lapak tambal. Namun di dalam dada Pak Amsor ada doa yang lebih tebal dari biasanya. Ia bersujud di musola kecil di samping lapak, memanjatkan harapan untuk anaknya, bukan demi gengsi, tapi demi masa depan yang lebih lepas dari hinaan. Beberapa minggu berlalu, Udin mulai rajin belajar di SMK yang tak jauh dari rumah. Ia bangun pagi, membantu bapaknya menambal ban, lalu pergi sekolah. Hari-hari itu berat, tapi ada sinar kecil yang mulai tumbuh di wajah Udin, keyakinan. Sementara itu, tetangga yang dulu menghina tetap beredar di kampung dengan pakaian rapi dan mulut penuh komentar. Mereka seakan tak menyadari bahwa kebaikan tak selalu terlihat dari luarnya. Mereka menganggap bahwa hidup orang lain adalah panggung untuk diolok-olok. Namun setiap kali melihat anak-anak yang bermain di depan lapak Pak Amsor, setiap kali mendengar terima kasih dari orang-orang yang pernah ditolong olehnya, hati kecil tetangga itu mulai tergelitik. Namun bukan oleh rasa malu, melainkan oleh rasa penasaran yang sulit diakui. Akhir babak pertama ini menutup dengan sebuah adegan sederhana, namun bermakna. Udin pulang larut malam, membawa satu lembar surat penerimaan sekolah kejuruan. Ia menghamparkannya di depan bapaknya dengan mata yang berkaca-kaca. "Pak, aku diterima. Semua berkat usaha Bapak juga." Pak Amsor meraba surat itu. Matanya berkaca. Ia memeluk anaknya, bukan dengan kata-kata besar, tapi dengan hangat yang tulus. Di luar, malam pantura menyebarkan suara jangkrik dan gemuruh truk yang berlalu, seolah mengingatkan bahwa perjalanan panjang baru saja dimulai. Di balik lampu yang temaram, ada tekad yang tumbuh, tekad untuk bekerja lebih keras, untuk tidak lagi hanya bertahan, dan ada juga benih kesombongan tetangga yang belum disadari akan berubah menjadi penyesalan. Tapi itu cerita untuk babak berikutnya. Pagi di Pantura selalu dimulai dengan suara yang sama. Deru truk, tiupan angin, dan suara azan subuh yang mengalun dari masjid di samping lapak tambal ban Pak Amsor. Namun sejak Udin resmi diterima di SMK Otomotif, suasana di rumah kecil mereka terasa berbeda. Ada semangat baru, seperti rumah mereka mendapat cahaya tambahan yang tidak terlihat tapi hangat. Udin kini bangun lebih pagi daripada ayam jago tetangga. Ia membantu bapaknya menyiapkan alat tambal ban, membersihkan kompresor, menyapu lapak, dan terkadang ikut menambal ban ringan sebelum berangkat ke sekolah. Pak Amsor selalu menatap anaknya dengan bangga setiap kali Udin berkata, "Biar aku yang kerjakan, Pak." Walau masih menjadi tukang tambal ban, Amsor merasa dirinya tidak sekadar memperbaiki ban yang bocor. Ia sedang membantu membangun masa depan anaknya, masa depan yang tidak ingin ia biarkan terhenti hanya karena hinaan tetangga. Udin mulai berubah. Hari-hari di SMK menjadi dunia baru bagi Udin. Ia belajar tentang mesin, kelistrikan, struktur kendaraan, perawatan motor, hingga cara membaca diagram mesin. Gurunya sering memuji karena Udin cepat menangkap pelajaran dan tidak gengsi bekerja kotor. Semua itu karena sejak kecil, ia sudah terbiasa melihat tangan Pak Amsor yang hitam oleh oli. Teman-temannya kadang heran, "Din, kamu sering banget bantu tambal ban? Gak capek?" Tanya salah satu teman sekelasnya. Udin hanya tertawa kecil. "Kalau sudah biasa kerja, semua yang susah jadi ringan kok. Lagi pula, itu pekerjaan halal." Jawaban itu membuat beberapa teman menaruh hormat pada Udin. Tidak sedikit yang bilang, "Ayahmu hebat ya." Dan setiap kali ia mendengar itu, ada getaran hangat di dadanya. Getaran yang membuatnya semakin giat belajar. Namun dunia tidak sepenuhnya manis. Beberapa teman yang berasal dari keluarga berada menertawakan sepatu Udin yang dijahit sendiri.
tas lusuhnya yang sudah 2 tahun dipakai, atau bau oli yang kadang masih menempel pada bajunya. Wah, anak tambal ban ya? Jangan-jangan nanti kamu buka bengkel di samping jalan. Ujar salah satu siswa yang terkenal sombong. Udin diam. Ia sudah terbiasa mendengar jenis hinaan itu, sama seperti ayahnya. Namun diam bukan berarti kalah. Diam adalah tempaan, dan setiap hinaan yang masuk justru memperkuat tekadnya. Tetangga yang tetap meremehkan. Di kampung, sepasang tetangga yang dulu menghina Pak Amsor semakin menjadi. Mereka suka menyindir bahkan dari kejauhan. Wah, Udin sekolah otomotif. Paling nanti tetap bantu tambal ban juga, katanya sambil mengejek. Atau, hidup itu butuh mimpi. Kalau hanya tambal ban, hidupmu segitu-segitu saja. Tetangga lain yang melihat hanya bisa geleng-geleng. Mereka tahu hinaan itu tidak pantas, tapi mereka juga tahu bahwa tetangga itu memang begitu sifatnya. Sombong karena harta, merasa lebih mulia hanya karena memakai pakaian mahal. Pak Amsor selalu menenangkan Udin setiap kali ia terlihat termenung setelah mendengar hinaan itu. Nak, kata Amsor pelan sambil memijat bahu Udin. Orang yang suka merendahkan orang lain sebenarnya sedang memperlihatkan lubang besar dalam dirinya. Lubang itu tidak akan bisa mereka tutupi dengan kata-kata kasar. Udin mengangguk meski belum sepenuhnya mengerti, tapi kata-kata ayahnya menancap di hati. Bintik-bintik kesuksesan mulai terlihat. Waktu bergulir cepat. Udin mulai bisa memperbaiki rem motor, tune-up kelistrikan ringan, dan bahkan merakit sebuah motor bekas di sekolahnya. Gurunya pernah berkata, "Udin, kamu punya potensi besar. Kalau kamu serius, kamu bisa punya bengkel sendiri suatu nanti." Kata-kata itu membuat mata Udin berbinar. Setiap kali pulang sekolah, Udin membawa ilmu baru, lalu mempraktikannya di lapak. Ia mencoba mengajari ayahnya cara menggunakan alat yang lebih modern, meski alat mereka sebenarnya masih sangat terbatas. "Hati-hati Pak, ini untuk buka busi, bukan yang itu," kata Udin sambil tersenyum. Amsor ikut tertawa kecil. Iya, Bapak memang harus belajar dari anak muda. Hubungan ayah anak itu semakin dekat, dan lapak tambal ban mereka kini tidak hanya menjadi tempat memperbaiki ban bocor, tapi juga ruang belajar. Beberapa warga mulai memperhatikan perubahan itu. Ada yang berkata, "Wah, lapak Pak Amsor makin rapi ya. Sekarang bisa servis kecil-kecilan juga." Tetangga yang semakin panas hati. Melihat lapak Amsor makin ramai, pasangan tetangga yang suka menghina itu mulai merasa tidak nyaman. Mereka sering bergerutu. "Ih, kok orang-orang makin banyak ke sana sih? Biasalah, mereka murahan, lebih suka yang murah daripada kualitas." Namun seiring berjalannya waktu, perasaan itu berubah menjadi iri. Mereka mulai memperhatikan lapak Amsor dari jauh, berpura-pura lewat, padahal ingin tahu seberapa ramai tempat itu. Kadang, suami tetangga itu berbisik pada istrinya, "Kok makin maju ya? Apa karena anaknya sekolah otomotif?" Itu kali pertama mereka merasa sedikit terancam, walau mereka sendiri tidak mau mengakui. Hari yang mengubah segalanya. Suatu hari, saat matahari agak terik, seorang pelanggan datang membawa motor yang mesinnya sulit menyala. Ia bilang sudah ke bengkel lain, tapi tidak berhasil diperbaiki. "Coba cek Din," kata Amsor. Udin meraba mesin, memeriksa kelistrikan, dan hanya dalam 15 menit, ia menemukan masalahnya. Motor itu menyala kembali. Pelanggan terlihat sangat senang. "Wah, anakmu jago juga Pak. Kalau begini, kamu bisa buka bengkel besar nanti." Ucapan itu membuat beberapa pelanggan yang sedang duduk ikut menoleh. Mereka mulai menilai Udin dan Amsor dari sudut yang berbeda. Bukan lagi sebagai tukang tambal ban semata, tapi dua orang pekerja keras yang berproses. Dan dari kejauhan, pasangan tetangga itu melihat semua kejadian tersebut. Bibir mereka menegang. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan sesuatu yang bukan kesombongan, melainkan kegelisahan. Amsor mulai menabung untuk masa depan. Malam hari, setelah semua pekerjaan selesai, Amsor duduk di teras rumah dengan Udin. "Nak," kata Amsor pelan sambil memijat bahu Udin, "Bapak ingin mulai menabung lebih serius. Siapa tahu nanti bisa beli sedikit lahan di sebelah lapak. Kalau kita punya tempat lebih luas, kamu bisa buka bengkel kecil sendiri." Udin terharu. "Pak, kita bisa?" Amsor tersenyum. "Kita bisa kalau kita tetap jujur dan sabar." Malam itu untuk pertama kalinya, Udin merasakan masa depan berada begitu dekat. Bukan mimpi kosong, bukan bayangan, tapi sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa diraih. Bab 2 berakhir dengan cahaya baru. Esok paginya, saat Udin membantu menyiapkan lapak, ia berkata dengan suara mantap,
Pak, suatu nanti kita bukan cuma tambal ban, kita akan buka toko ban, jual ondertil, dan punya bengkel besar. Saya janji. Amsor terdiam sejenak, matanya berkaca-kaca. Bapak percaya nak, di luar matahari Pantura naik perlahan, menyinari lapak sederhana itu dengan cahaya keemasan, seolah memberi pertanda bahwa perjalanan keluarga kecil itu tidak akan berhenti di sini. Benih perubahan sudah tanam, dan waktu akan membuktikan betapa besar pohon itu kelak tumbuh. Pagi itu, seluruh Pantura seperti menyambut sesuatu yang baru. Langit cerah, angin laut tidak terlalu kencang, dan suara masjid memanggil orang-orang untuk memulai hari dengan niat baik. Di pinggir masjid itu, lapak tambal ban Pak Amsor masih berdiri dengan kesederhanaan yang sama. Namun semangat di baliknya sudah berbeda. Udin bukan lagi pemuda yang hanya membantu ayahnya. Kini ia adalah murid SMK otomotif yang mulai dikenal pintar memperbaiki mesin. Namun hari itu, ada kabar lebih besar yang datang ke rumah kecil mereka. Kabar dari Pak RT. Sesaat setelah subuh, Pak RT datang mengetuk rumah Pak Amsor. Ia tersenyum ramah. "Pak Amsor, saya punya kabar baik," katanya membuka percakapan. Lahan kecil di sebelah lapak tambal ban itu yang sudah lama kosong, pemiliknya mau menjual murah. Beliau butuh uang cepat. Pak Amsor terbelalak. Lahan itu dulu pernah diincar banyak orang karena tempatnya strategis dekat Jalan Pantura. Namun harganya selalu terlalu tinggi untuknya. "Berapa harganya?" tanya Amsor penuh hati-hati. Pak RT menyebutkan angka yang jauh lebih murah dari harga pasaran. Tetap besar bagi Pak Amsor, tapi bukan sesuatu yang mustahil lagi. "Kalau Bapak berminat, beliau mau langsung bertemu," lanjut Pak RT. Sesudah Pak RT pergi, Pak Amsor terduduk lama. Udin yang sedang bersiap sekolah keluar dari kamar. Melihat ayahnya termenung. "Ada apa, Pak?" Amsor menatap wajah anaknya, kemudian perlahan menjelaskan tentang lahan itu. Udin terdiam, lalu matanya membesar. "Pak, ini kesempatan." "Makanya Bapak bingung," gemarnya. "Uang kita memang ada, tapi itu hasil menabung bertahun-tahun. Kalau dibeli, kita harus mulai dari nol lagi." Tapi kemudian Udin menggenggam tangan ayahnya dengan kuat. "Pak, bukankah dulu Bapak bilang kita harus berani untuk maju? Kalau kita hanya menunggu, orang lain akan mengambilnya." Amsor menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. "Kalau begitu, kita coba, Nak." Pertemuan dan keputusan besar. Siang harinya mereka bertemu pemilik lahan. Orang itu tampak terburu-buru dan tidak ingin proses dibuat rumit. Ia memberi harga final. Pak Amsor meminta waktu sebentar untuk bicara dengan Udin. Mereka duduk di bawah pohon terembesi di samping lapak tambal ban. "Nak, kalau kita beli ini, tabungan Bapak habis." Udin mengangguk, sadar betul resiko itu. "Tapi Pak, kalau lahan ini jadi ruko, saya bisa mulai jual ban, onderdil, bahkan buka servis. Kita tidak tahu seberapa besar hasilnya nanti. Tapi kalau tidak mencoba, kita juga tidak tahu." Pak Amsor menatap mata anaknya. Di dalam sorot mata itu, ia melihat semangat yang sama seperti dirinya dulu ketika baru mulai bekerja dan ingin memberi keluarga kehidupan yang lebih baik. Akhirnya keputusan itu keluar dari mulut Amsor. "Baik, kita beli." Tangan mereka berjabat dan begitulah dengan uang tabungan yang didapat dari keringat bertahun-tahun, lahan kecil itu resmi menjadi milik mereka. Tetangga yang makin panas. Kabar tentang Pak Amsor membeli tanah itu cepat menyebar. Di kampung kecil, berita seperti itu selalu berlari lebih cepat dari kendaraan di Pantura. Pasangan tetangga yang pernah menghina mereka mendengar kabar itu dari celah jendela rumah. "Apa? Amsor beli lahan? Pakai uang dari mana? Tambal ban kok bisa beli tanah?" Istrinya mendengus. "Ah, paling cicilan atau pinjam, laganya saja." Tetapi meski mencoba meremehkan, hati mereka bergetar. Karena bagi mereka, Pak Amsor yang dulu dianggap hina dan rendah itu tidak seharusnya bisa menyamai mereka, apalagi melampauinya. Namun roda kehidupan tidak pernah peduli pada kesombongan siapapun. Mulainya pembangunan ruko kecil. Beberapa hari setelah pembelian, pembangunan ruko kecil dimulai. Tidak besar, bahkan hanya seukuran ruang tamu sederhana.
Tapi bagi Amsor dan Udin, itu seperti membangun masa depan dengan tangan sendiri. Warga kampung mulai melihat pergerakan itu. Beberapa merasa bangga, beberapa heran, beberapa mulai ikut membantu sukarela. "Ini buat masa depan Udin ya?" tanya salah satu warga sambil ikut mengangkat bahan bangunan. "Insya Allah," ujar Pak Amsor sambil tersenyum. Tetangga yang suka menghina hanya bisa melihat dari jauh. Mereka tidak berani mendekat, tapi mereka jelas memperhatikan perkembangan itu dari balik tirai. Suami kawan tetangga itu mengeruntuh. Kenapa orang itu bisa dapat bantuan dari mana-mana? Hanya tukang tambal ban padahal. Istrinya menjawab sinis. Orang rajin memang kadang dibantu. Tapi tetap saja, mereka tak mungkin lebih sukses dari kita. Meski bibirnya berkata begitu, hatinya tidak sekuat ucapannya. Udin mulai menyusun rencana usaha. Sambil sekolah dan membantu ayahnya di lapak, Udin mulai belajar tentang bisnis kecil-kecilan. Ia mencatat harga ban bekas, ban baru, spare part motor, dan segala hal yang bisa dijual di ruko nanti. Ia juga belajar dari beberapa video dan buku panduan yang dipinjamnya dari guru otomotif. "Ayah, kalau kita jual ban dan onderdil, orang tidak hanya datang saat bocor saja. Mereka bisa datang setiap butuh servis." Amsor mengangguk. "Bapak hanya bisa tambal ban, tapi kalau kamu bisa lebih, Bapak dukung." Setiap kata itu adalah bahan bakar bagi semangat Udin. Hari ruko itu selesai dibangun. Setelah beberapa minggu kerja keras, ruko kecil itu berdiri. Catnya sederhana, pintunya dari besi gelondongan, tapi bagi Amsor dan Udin, itu terlihat seperti bangunan paling megah di dunia. Udin memasang papan kecil. Toko ban dan onderdil Amsor Motor. Hari pertama toko buka, tidak ada pelanggan. Hanya beberapa orang lewat yang melirik dari jauh. Hari kedua, masih sepi. Hari ketiga, satu pelanggan datang membeli ban bekas. Hari keempat, 2 pelanggan datang. Hari kelima, Udin menerima order servis kecil. Perlahan, seperti air yang merembes dari tanah, pelanggan mulai berdatangan. Mereka datang bukan karena megahnya ruko, tapi karena tahu kualitas pekerjaan Udin dan kejujuran Pak Amsor. Kabar itu menyebar cepat di Pantura. Sopir truk mulai berhenti, pengendara motor mampir, bahkan beberapa warga luar kampung datang mencari ban murah. Toko kecil yang dulu dipandang sebelah mata, kini mulai menjadi pusat perhatian. Tetangga mulai terdiam. Tidak perlu waktu lama hingga pasangan tetangga itu menyadari kenyataan pahit. Toko Amsor Motor lebih ramai daripada usaha mereka sendiri. Suami tetangga itu berdiri di depan rumah, memperhatikan ruko Amsor yang penuh pelanggan. Istrinya terdiam, wajahnya pucat, tidak bisa menerima kenyataan bahwa orang yang dulu mereka hina, kini justru berkembang pesat. "Bagaimana bisa?" bisik istrinya. "Bagaimana bisa?" Suaminya hanya berdesah. Tidak ada lagi kalimat sombong. Malam itu Pak Amsor menatap ruko kecil mereka yang kini tertutup setelah seharian penuh pelanggan datang silih berganti. Ia memegang tangan Udin. "Nak, ternyata kamu benar. Kita bisa maju." Udin tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Kita akan lebih maju lagi, Pak. Ini baru awal." Mereka berdua berdiri di depan ruko itu lama sekali. Tidak memandang bangunan, melainkan memandang masa depan. Masa depan yang dulu hanya mimpi, kini mulai terlihat dalam bentuk batu bata dan pintu besi. Dan babak kehidupan mereka yang dulu penuh hinaan, mulai berganti menjadi babak kebangkitan. Hari-hari di Pantura semakin ramai. Jalanan yang dulu terasa seperti sekadar jalur lintasan truk besar, kini menjadi jalur kehidupan bagi Udin dan Pak Amsor. Ruko kecil mereka mulai berubah. Tidak hanya menjadi tempat orang membeli ban, tetapi menjadi tempat orang-orang singgah untuk sekadar bertanya, memperbaiki motor, bahkan curhat kasus-kasus kecil sambil menunggu servis selesai. Namun perjalanan menuju keberhasilan tidak pernah datar. Ada ujian, ada tantangan, dan ada perubahan besar yang perlahan membentuk arah kehidupan keluarga Pak Amsor. Ruko yang makin ramai. Seiring waktu, pelanggan yang datang semakin banyak. Para pengendara motor dari Pantura sering berhenti sekadar untuk memeriksa angin ban, lalu membeli oli atau bahkan mengganti spare part kecil. Udin yang sekarang hampir lulus dari SMK sudah semakin mahir. Ia bisa bongkar pasang karburator, mengecek listrikan motor hingga memperbaiki mesin ringan. Banyak pengendara yang kagum.
"Din, kamu masih sekolah? Kok jago banget servis?" kata seorang pelanggan. Dengan senyum malu-malu, Udin menjawab, "Masih belajar bang, tapi saya praktek tiap hari sama bapak." Bahkan beberapa bengkel besar mulai melirik kemampuan Udin dan kabarnya menyebar lewat sopir-sopir truk dan ojek sekitar. Semua itu membuat ruko kecil mereka semakin penuh. Setiap sore, ruko itu tampak seperti pasar kecil. Ada yang menunggu servis, ada yang beli ban, ada yang hanya bertanya harga onderdil, ada pula yang duduk mengobrol sambil minum teh yang disediakan Amsor. Keputusan besar, menambah stok dan peralatan. Melihat ramainya pelanggan, Udin mulai berpikir jauh ke depan. "Pak," katanya suatu malam, "kita harus tambah alat. Kompresor kita sudah tua. Dan kalau bisa beli mesin servis tambahan, kita bisa ngerjain motor lebih cepat." Pak Amsor menatap peralatan lamanya. Kompresor kecil yang dulu menemani Amsor menambal ban, kini bekerja jauh lebih berat. "Tapi alat itu mahal, Nak," kata Amsor Agu. "Bener, Pak. Tapi kalau kita tidak tambah alat, pelanggan bisa lari ke tempat lain." Amsor merenung lama, sangat lama. Sampai akhirnya ia tersenyum pelan. "Baik, kita tambah alat demi masa depanmu." Maka beberapa hari kemudian, mereka membeli kompresor baru yang lebih besar, kunci-kunci yang lebih lengkap, dan alat servis ringan. Ruko yang dulu sempit, kini mulai terisi dengan alat yang lebih modern. Ketika para pelanggan melihat alat baru itu, mereka langsung berkata, "Wah, makin lengkap nih Din, enak jadi nggak perlu ke bengkel jauh." Kabar tentang Amsor Motor semakin menyebar. Tetangga yang dulu menghina mulai gelisah. Pasangan tetangga yang dulu sering meremehkan Amsor, kini mulai menghindari melewati depan ruko. Setiap kali mereka melihat ruko itu ramai, wajah mereka berubah cemas. Sang istri berulang kali melirik dari balik jendela, melihat motor-motor yang antre. Di dalam hatinya, ada sesuatu yang mengganjal. Sesuatu yang tidak bisa ia tutupi lagi. Kenapa Amsor bisa ramai? Bukannya cuma tambal ban, gumamnya. Sang suami mulai kehilangan kata-kata. Setiap kali ia melihat Udin melayani pelanggan dengan sopan, rasa malu itu semakin besar. Mereka tak lagi punya alasan untuk meremeh Chan. Tapi meski begitu, mulut mereka masih keras menahan gengsi. Kunjungan tak terduga dari guru SMK. Suatu siang, guru otomotif Udin datang ke ruko. Ia melihat perkembangan ruko itu dengan mata berbinar. "Ini luar biasa, Din. Saya bangga kamu bisa menerapkan ilmu dengan baik. Banyak anak-anak yang belajar otomotif, tapi tidak semuanya bisa seperti kamu." Udin tersipu. "Saya hanya mengikuti apa yang diajarkan, Pak." Pak Guru menepuk bahu Udin. "Kamu punya bakat. Kalau kamu mau, saya bisa bantu kamu ikut pelatihan resmi, bahkan dapat sertifikat bengkel." Mata Udin membesar. "Benarkah, Tak?" "Benar. Kamu hanya tinggal membuktikan sedikit lagi." Pak Amsor yang mendengar itu merasa hatinya seperti dipenuhi cahaya. Tidak pernah ia membayangkan bahwa anak tukang tambal ban, anaknya sendiri, mendapat peluang sebesar ini. Setelah guru itu pergi, Amsor hampir tidak bisa berbicara. Ia hanya menepuk bahu Udin, air matanya jatuh tanpa ia sadari. "Nak, kalau ibumu masih hidup, pasti dia bangga sekali." Udin memeluk ayahnya erat. Mereka berdua tahu, perjalanan mereka penuh luka, penuh cemooh, tapi juga penuh harapan. Momen ketika ruko mulai kewalahan. Seiring ruko semakin terkenal, pelanggan semakin banyak. Terkadang mereka mengantre, bahkan sampai 3 motor menunggu. Udin mulai kewalahan. "Pak, kalau begini terus, kita harus punya pegawai," kata Udin suatu sore sambil mengelap keringat. Pak Amsor tertawa kecil. "Kita belum mampu, Nak. Kalau kita tidak tambah tenaga, kita akan kewalahan." Akhirnya setelah berdiskusi panjang, mereka memutuskan untuk meminta bantuan seorang pemuda kampung sebagai pekerja sambilan. Namanya Rasto, anak yatim piatu yang suka bekerja serabutan. Ia bekerja rajin, sopan, dan sangat menghargai kesempatan itu. Dengan tambahan tenaga, ruko berjalan lebih lancar. Hari di ketika hinaan terbalik menjadi pujian. Pada suatu hari yang tenang, pasangan tetangga yang dulu menghina datang ke ruko dengan motor rusak. Sang suami turun dengan wajah malu, sementara istrinya menunduk dalam-dalam. "Amsor," ucap suami itu terbata-bata.
motor saya mogok, bisa diperbaiki. Pak Amsor menatap mereka sejenak. Tidak ada kemarahan, tidak ada dendam, hanya senyum tipis. Bisa, silahkan taruh saja di sini. Tetangga itu menelan lubah, lalu memanggil Udin. Din, maaf ya, dulu saya sering berbicara tidak baik. Udin tersenyum sopan. Tidak apa-apa, Mas. Yang penting kita saling menghargai sekarang. Sang istri bahkan sampai mengusap air mata. Kami iri, tapi sekarang kami malu. Pak Amsor hanya berkata, "Rizki, Bu, tidak jatuh dari langit kepada orang bermulut kasar, tapi jatuh pada orang yang mau bekerja." Tetangga itu hanya bisa mengangguk sambil menunduk. Malam itu ketika mereka pulang setelah motornya diperbaiki, seluruh tetangga kampung tahu penghinaan itu telah berbalik menjadi permintaan maaf. Saat ruko ditutup malam itu, Udin menghela napas panjang. Ia berdiri di depan ruko yang lampunya mulai diredupkan sambil memandang ayahnya. "Pak, apa hidup kita akan berubah lebih besar dari ini?" Pak Amsor menyenyum dengan wajah yang tidak lagi mendam luka. "Nak, perubahan itu bukan hanya soal uang atau ukuran ruko, tapi perubahan hati, perubahan cara orang memandang kita. Itu yang lebih besar." Udin mengangguk perlahan. Angin malam Pantura bertiup sejuk membawa aroma debu dan garam laut. Di langit, bintang-bintang tampak lebih terang dari biasanya. Mungkin itu pertanda bahwa perjalanan keluarga kecil itu belum selesai, bahwa cahaya yang mereka bangun dengan keringat, sabar, dan keteguhan hati akan bersinar lebih terang lagi. Hari demi hari berlalu. Ruko kecil milik anak Pak Amsor itu, yang awalnya hanya berupa bangunan sederhana dengan rak-rak bekas dan cat dinding yang bahkan belum sempat diperindah, kini mulai berubah pelan-pelan. Perubahan itu bukan terjadi tiba-tiba, bukan pula lantaran keberuntungan sesaat, tapi karena kerja keras, niat baik, dan dorongan kuat dari pengorbanan seorang ayah yang selama ini bekerja sebagai tukang tambal ban di pinggir masjid depan Pantura. Setiap pagi, sebelum matahari naik tinggi, anak Pak Amsor yang kini mulai dikenal warga sebagai Mas Damar, si penjual onderdil baru di kampung itu, selalu datang ke ruko lebih awal. Ia membuka pintu ruko dengan penuh semangat, lalu mulai menata barang, mengecek stok, membersihkan etalase, dan membantu ayahnya menghidupkan kompresor tambal ban. Meskipun usahanya sendiri sudah berkembang, ia tetap membantu ayahnya, bukan karena diminta, tapi karena mengerti bahwa semua ini dimulai dari profesi sederhana sang ayah. Pak Amsor sendiri, meski tubuhnya mulai menua dan sering pegal-pegal, masih tetap bekerja seperti biasa. Namun ada hal yang berbeda kini. Ia tak lagi dilihat sebagai sekedar tukang tambal ban. Orang-orang kini melihatnya sebagai sosok yang berhasil mendidik anak hingga mampu membuka usaha sendiri, sukses, dan menjadi kebanggaan kampung. Pagi itu, suasana depan ruko terlihat lebih ramai dari biasanya. Beberapa pembeli datang silih berganti. Ada yang membeli ban baru, ada yang membeli oli, beberapa lagi minta ganti kampas rem. Mas Damar terlihat cekatan melayani mereka, sambil sesekali melirik ke arah ayahnya yang tengah menambal sebuah ban motor bocor. "Alhamdulillah Mas, rame terus ya sekarang," ucap salah satu pelanggan langganan sambil tersenyum. "Iya Pak, pelan-pelan, semoga makin berkembang," jawab Mas Damar dengan sopan. Namun di balik ramainya ruko, ada sesuatu yang sejak tadi menarik perhatian Mas Damar. Tetangga yang dulu sering menghina ayahnya, lelaki bernama Pak Rohim, berdiri di seberang jalan sambil memperhatikan ruko dengan tatapan aneh. Campuran kagum, kaget, sekaligus malu. Istrinya tampak berdiri di samping, sesekali membisiki suaminya sambil menunduk. Dulu merekalah yang dengan lantang menghina Pak Amsor. Mereka yang memanggil ayahnya tukang tambal miskin, kerja kotor, bahkan pernah terang-terangan menertawakan Pak Amsor ketika ayahnya sedang jongkok di pinggir jalan menambal ban. Waktu itu mereka merasa status sosialnya lebih tinggi hanya karena punya toko pakaian kecil dan merasa berhak meremehkan Pak Amsor. Kini, mereka berdiri tak jauh dari ruko Mas Damar yang mulai besar dan ramai.
Siang hari, pelanggan mulai berkurang dan hanya tinggal beberapa motor mengantri. Saat itulah, Pak Rohim dan istrinya perlahan melangkah mendekat. Raut wajah mereka tampak tak tenang, seolah ada beban yang mereka bawa. Mas Damar yang sedang mengelap tangannya langsung menangkap maksud kedatangan mereka. "Dam, ayahmu ada?" tanya Pak Rohim dengan suara pelan, jauh berbeda dari gaya sombongnya dulu. "Di belakang, Pak, lagi istirahat," jawab Damar hati-hati. Pak Rohim mengangguk, lalu bersama istrinya, mereka berjalan menuju kursi kayu di bawah pohon rindang tempat Pak Amsor biasa minum air selepas bekerja. Saat melihat keduanya datang, Pak Amsor terdiam sejenak. Ia tidak marah, tidak pula menunjukkan sikap menghindar. Beliau hanya tersenyum tipis, senyum orang yang hidupnya selalu sederhana dan lapang dada. "Pak Amsor, kami mau minta maaf," ucap istri Pak Rohim duluan, hampir berbisik. Pak Rohim menunduk dalam-dalam. Saya dulu salah, Pak. Banyak salah. Saya ngatain Bapak ini itu, meremehkan pekerjaan Bapak. Dan sekarang saya malu sendiri. Saya benar-benar minta maaf." Ada hening panjang. Hanya suara angin dan bunyi motor dari jalan Pantura yang terdengar. Pak Amsor menghela napas perlahan sebelum berkata dengan suara lembut, "Sudahlah Pak, Bu, hidup ini terlalu singkat kalau dipenuhi benci. Saya sudah maafkan dari dulu, semua manusia bisa salah." Wajah pasangan itu seketika berubah, seolah beban bertahun-tahun di pundak mereka langsung luruh. "Tapi saya malu, Pak," kata Pak Rohim lagi. Pak Amsor tersenyum. "Rizki itu milik Allah. Dulu saya tambal ban, sekarang anak saya buka ruko. Semua ada jalannya. Yang penting kita tetap baik sama orang." Mas Damar yang berdiri agak jauh ikut menundukkan kepala. Ia bangga, bukan hanya karena usahanya berkembang, tapi karena ayahnya mampu menunjukkan hati yang jauh lebih besar daripada orang-orang yang pernah menyakitinya. Setelah itu hubungan mereka tidak langsung akrab, tapi satu hal jelas berubah. Tak ada lagi hinaan, tak ada lagi cibiran, dan tidak ada lagi tatapan meremehkan. Perlahan, tetangganya mulai menghormati Pak Amsor seperti warga lainnya. Dan di sore hari itu, saat matahari mulai turun dan sinarnya menyentuh dinding ruko yang semakin besar itu, Mas Damar memandang ayahnya lalu berkata, "Pak, semua ini karena kerja keras Bapak. Saya cuma melanjutkan apa yang Bapak mulai." Pak Amsor tersenyum menepuk sahut putranya. "Kamu sukses bukan karena saya, Dam. Kamu sukses karena kamu amanah. Itu yang bikin rezeki datang." Angin Pantura berhembus lembut. Suara azan maghrib mulai berkumandang dari masjid di seberang jalan. Masjid yang sejak dulu menjadi saksi perjuangan Pak Amsor menambal ban tanpa mengeluh sedikit pun. Dan hari itu terasa seperti awal dari babak baru yang lebih luas untuk keluarga kecil ini. Beberapa bulan setelah kejadian, ketika tetangga yang dulu menghina datang meminta maaf kepada Pak Amsor, kehidupan keluarga itu berjalan semakin baik. Ruko Mas Damar makin ramai, bahkan pelanggan berasal dari desa-desa lain. Banyak yang bilang bahwa ruko itu adalah salah satu yang paling lengkap di sekitar Pantura. Namun seperti pepatah mengatakan, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpanya. Begitulah yang mulai dirasakan keluarga Pak Amsor. Suatu siang yang panas, ketika suara knalpot truk lalu lalang terdengar nyaring dari jalan Pantura, Mas Damar sedang duduk mengatur stok barang di ruko. Ayahnya menambal ban sebuah motor yang bocor di luar. Saat itu, muncul seorang pelanggan baru, seorang pria berperawakan besar, dengan kaos lusuh dan nada bicara kasar. "Mas, ini kenapa harga ori di sini lebih mahal dari tempat lain? Mau ngerjain saya ya?" katanya sambil membentak. Padahal harga yang tertera adalah harga pasaran. Mas Damar mencoba tenang. "Maaf sebelumnya Pak, ini harga standar, bisa dicek juga di tempat lain." Pria itu memicingkan mata. "Ih, jangan sok ngajarin, saya udah sering ganti oli, ini mah ngerjain pelanggan."
Beberapa pembeli lain mulai melirik. Suasana mendadak tegang. Mas Damar tetap menahan emosi. "Kalau Bapak kurang cocok, boleh cek tempat lain dulu, tidak apa-apa." Tiba-tiba pria itu mendorong meja kecil di depan kasir hingga barang-barang jatuh. Brak! Semua orang kaget, termasuk Pak Amsor yang spontan berdiri dari jongkokannya. Namun sebelum Mas Damar merespons lebih jauh, suara keras terdengar dari belakang pria itu. Kamu ini ngapain ngomel-ngomel di tempat orang kerja?" Pria yang baru datang itu ternyata Pak Rohim, tetangga yang dulu menghina namun kini sudah berubah sikap. Pria pelanggan kasar itu terkejut. "Lah, kamu siapa?" "Saya yang tinggal di kampung ini, dan saya tahu banyak soal keluarga ini." Suara Pak Rohim tegas, tanpa keraguan. Ia melangkah maju, berdiri di samping Mas Damar. "Saya dulu salah sama Pak Amsor dan keluarganya. Tapi saya belajar, mereka ini orang baik, kerja keras, jujur. Kalau kamu mau beli, beli. Kalau enggak, pergi." Warga sekitar yang mendengar keributan itu mulai berdatangan. Pria itu akhirnya mendengus kesal, mengambil motornya, lalu pergi tanpa membeli apapun. Mas Damar menghela napas lega. Pak Rohim pun menepuk bahunya. "Maaf ya Dam, aku cuma nggak suka kalau ada orang ngeremehin kalian lagi," ujarnya dengan nada tulus. Mas Damar tersenyum kecil. "Makasih Pak, saya nggak apa-apa kok." Tak jauh dari mereka, Pak Amsor memperhatikan dengan mata berkaca-kaca. Siapa sangka, orang yang dulu meremehkannya, kini justru membelanya. Malam itu setelah ruko tutup, keluarga kecil itu makan sederhana di teras ruko. Angin pantura membawa aroma asin dari laut jauh di utara. "Dam," kata Pak Amsor perlahan, "hari ini Bapak merasa bangga, bukan karena usaha kita ramai, tapi karena kamu bisa menghadapi masalah tanpa marah. Itu yang bikin usaha bertahan." Mas Damar menunduk. "Saya cuma belajar dari Bapak yang sabar meski dihina." Ibu dari dalam rumah kecil di samping ruko ikut bicara. "Rezeki itu datang bersama kesabaran. Kalau kita mudah marah, rezeki juga menjauh." Mereka tertawa pelan. Kehangatan keluarga itu terasa begitu sederhana namun dalam. Tapi belum selesai sampai di situ. Malam itu, Mas Damar menerima telepon dari salah satu distributor besar ban dan onderdil di kota. "Mas Damar, kami lihat perkembangan ruko Mas. Jika Mas berminat, kami ingin bekerja sama membuka cabang lebih besar di jalur Pantura. Kami siap pasok barang dengan harga grosir." Mas Damar hampir tak bisa bicara. Kerjasama dengan perusahaan sebesar itu bisa membuat usahanya naik level jauh dari sekedar ruko biasa. Bisa jadi gudang besar atau toko grosir. "Baik Pak," jawabnya dengan suara bergetar. "Saya siap bertemu kapan saja." Setelah menutup telepon, ia menatap ayahnya yang duduk memegang secangkir teh hangat. "Pak, ya, Dam, kayaknya usaha kita bakal naik lagi. Ada distributor yang mau kerja sama." Pak Amsor hanya senyum. Senyum yang begitu dalam, penuh rasa syukur. "Kalau itu terjadi, ingat ya, jangan pernah merasa lebih tinggi dari orang lain ya. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan orang yang dulu menghina Bapak." Mas Damar mengunduk pelan, menetikkan sedikit air mata. Rasanya semua pengorbanan, semua luka batin ayahnya, semua kesabaran bertahun-tahun mulai terbayar. Malam itu terasa panjang, namun dipenuhi harapan baru yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Babak baru kehidupan mereka belum selesai, dan ujian berikutnya lebih besar lagi. Pagi itu, suasana Pantura terasa berbeda. Langit cerah, angin berhembus lebih lembut dari biasanya, dan di depan ruko Mas Damar tampak aktivitas yang tak seperti hari-hari biasa. Hari itu adalah hari ketika perwakilan dari distributor besar hendak berkunjung untuk membahas kerjasama. Namun jauh sebelum rombongan itu tiba, ada sesuatu yang lebih penting terjadi di halaman kecil ruko itu. Momen yang akan menjadi penutup perjalanan panjang keluarga Pak Amsor. Pagi yang sibuk. Mas Damar bangun lebih awal dari biasanya. Ia memeriksa catatan stok, mengepel lantai ruko, menata ulang rak-rak dari bawah sampai atas. Ia ingin ruko itu terlihat rapi sempurna. Sementara itu,
Di sebelah ruko, Pak Amsor duduk di bangku kayu tempat ia biasa beristirahat. Tubuhnya tampak lebih lelah dari biasanya, tetapi wajahnya masih cerah. Ia memperhatikan putranya bekerja dengan penuh semangat. Dam, panggilnya lembut. Iya, Pak. Bapak mau bilang, kalau nanti usaha ini makin besar, jangan pernah lupakan awalnya. Jangan lupakan tanah tempat kamu berdiri sekarang. Karena semua ini dimulai dari tukang tambal ban tua. Mas Damar tersenyum sambil mendekat. Ia duduk di samping ayahnya. Pak, saya justru bangga lahir dari tukang tambal ban. Bapak itu guru pertama saya. Tanpa Bapak, saya bukan siapa-siapa. Pak Amsor menatapnya dengan lirih. Ada sesuatu di matanya. Semacam rasa lega bercampur haru. Bapak senang dengarnya, Dam. Rombongan besar tiba. Sekitar pukul 10 pagi, 3 mobil tiba di depan ruko. Dari mobil itu turun beberapa orang berseragam rapi dengan map dan tablet di tangan. Mereka memberi salam, lalu berbicara sopan dengan Mas Damar. Soal kerjasama, Mas Damar tidak hanya berpeluang menjadi distributor besar di jalur Pantura, tapi kami juga membuka kesempatan untuk pembangunan gudang besar di belakang ruko ini. Gudang besar, Pak? Iya, dengan perkembangan ruko emas, lokasi ini sangat potensial. Kami siap bantu modal juga. Pak Amsor yang duduk di samping hanya tersenyum kecil. Bangga sekaligus tak percaya. Namun, sebelum pembicaraan lebih jauh, Mas Damar berkata, "Sebentar ya, Pak, saya panggil ayah saya dulu. Semua keputusan besar harus dibicarakan bersama beliau." Ia menoleh, tetapi saat ia mendekat ke arah tempat ayahnya duduk, Pak Amsor terlihat memegang dadanya. "Pak, Dam." Suara itu lirih, hampir tak terdengar. Pak Amsor tiba-tiba terjatuh perlahan. Mas Damar kaget, langsung menangkap tubuh ayahnya. Pak, ayah kenapa?" Warga sekitar berlari mendekat. Salah satu perwakilan distributor membantu mengangkat tubuh Pak Amsor ke dalam mobil mereka. "Cepat, kita bawa ke puskesmas." Dengan panik, mereka melaju kencang menuju puskesmas terdekat. Di ruang perawatan, Pak Amsor berbaring lemah di randang sederhana. Dokter mengatakan kondisinya menurun karena terlalu lelah dan kurang istirahat. Meskipun bukan penyakit berat, tubuhnya membutuhkan ketenangan total. Mas Damar duduk di samping, menggenggam tangan ayahnya. Dan suara itu pelan tetapi jelas. "Iya, Pak, saya di sini. Bapak bahagia bisa lihat kamu sampai sejauh ini. Bapak cuma mohon jangan tinggalkan ruko itu. Itu lebih dari usaha buat kita. Itu saksi hidup perjuangan." Air mata Mas Damar menetes, jatuh satu persatu ke punggung tangan ayahnya. "Saya janji, Pak. Saya janji ruko itu akan tetap berdiri. Namanya tidak akan saya ganti." "Sudah, jangan nangis. Kamu kuat, Dam. Kamu anak yang baik." Ia terdiam saat, lalu menarik napas panjang. Matanya perlahan terpejam, bibirnya menutup dengan damai. Dan di tengah keheningan puskesmas kecil itu, Pak Amsor pergi untuk selama-lamanya. Tenang, tanpa rasa sakit, setelah menghabiskan hidupnya bekerja keras demi keluarganya. Beberapa hari setelah kepergian Pak Amsor, prosesi pemakaman Pak Amsor dipenuhi warga. Banyak orang menangis, banyak yang mengenang kebaikannya. Bahkan Pak Rohim dan istrinya tidak berhenti terisak. Mereka ikut memikul keranda sebagai bentuk penyesalan dan penghormatan terakhir. Setelah pemakaman, Mas Damar duduk di depan ruko. Mata bengkak, tetapi hatinya kuat. Di sampingnya, istrinya memegang bahu. "Damar, ayahmu bangga sama kamu." "Iya," jawab Mas Damar sambil memandang ruko itu. "Saya akan teruskan semua ini. Tapi mulai hari ini, saya beri nama baru." Ia mengambil papan kayu. Dengan cat hitam sederhana, ia menulis, "Ruko dan bengkel
Amsor Mandiri. Didirikan oleh Pak Amsor, tukang tambal ban yang tidak pernah menyerah. Ketika papan itu dipasang, warga sekitar bertepuk tangan kecil. Di antara kerumunan, Pak Rohim mendekat, menyalami Mas Damar dengan mata berkaca-kaca. "Damar, ayahmu orang baik. Maafkan kami dulu. Kami benar-benar menyesal." Mas Damar menangguk. "Sudah lama saya maafkan, Pak. Ayah saya juga." Kerjasama dengan distributor besar akhirnya resmi berjalan. Di belakang ruko dibangun gudang baru. Usaha itu tumbuh pesat, bahkan membuka lapangan kerja bagi warga sekitar. Namun, meski ruko itu kini besar dan modern, di satu sudut kecil tetap ada kursi kayu tua. Kursi tempat Pak Amsor dulu duduk setelah menambal ban seharian. Mas Damar tidak pernah memindahkannya. Setiap ia melihat kursi itu, ia selalu ingat bahwa tidak ada kesuksesan tanpa keringat, tidak ada keberhasilan tanpa kesabaran, dan tidak ada kebahagiaan tanpa rasa syukur. Dan dengan begitu, kisah ini berakhir. Tapi bagi keluarga Pak Amsor, ini bukan akhir, melainkan awal dari hidup baru yang penuh makna dan berkah.